Selamat pagi Bu Agustin. Pagi, Bapak Ulul. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Bapak. Bapak Ulul Oke, sendiri bagaimana kabarnya? alhamdulillah Bu Agustin, hari ini saya juga baik, sehat, dan bisa bertemu dengan Bu Agustin pada pagi hari ini. Ya Bu Agustin, kemarin kok mencari-cari saya katanya ada apa? Ini, Pak, saya mau berbicara dengan Bapak untuk mengatasi masalah yang saya hadapi, Pak. Nggih. Nah, sebelum menuju ke permasalahan, kira-kira apa tujuan dari Bu Agustin dari perbincangan ini nanti yang ingin dicapai? Yang saya harapkan yaitu saya dapat menyelesaikan atau menyelesaikan masalah yang saya hadapi, Pak. Oh nggih, baik. Semoga nanti dari perbincangan ini kita dapat menemukan titik temu yang baik dari permasalahan Bu Agustin ya. Ya, Pak. Eh, apa Bu permasalahan dari Bu Agustin sebenarnya yang ingin ditanyakan, ingin disampaikan? Permasalahan saya itu gini Pak, ketika anak-anak itu saat pembelajaran berlangsung, anak-anak itu ada salah satu murid saya yang dia itu suka jahil dengan temannya Pak, melempar kertas kepada temannya. Kemudian saya perhatikan di jam-jam istirahat, anak itu ketika bermain dengan temannya, ketika bersenggolan atau temannya tidak sengaja menyentuh dia, itu anaknya tuh langsung berkata-kata kotor, Pak. Gitu. Anak zaman sekarang itu seperti itu ya Bu ya. Jadi sudah umum Bu ya terjadi di daerah sekolah-sekolah itu banyak anak-anak yang sering jahil, terus ketika bersentuhan dengan temannya berkata-kata kotor dan itu banyak membuat resah para guru ya Bu ya, ternyata ya di Iya, situ. Pak. Saya Nah, sangat resah sekali dengan keadaan ini. lalu apa perasaan Bu Agustin setelah melihat keadaan yang seperti itu, melihat anak-anak jahil, terus sering tersenggol oleh temannya lalu berkata kotor, bagaimana perasaan Bu Agustin melihat kejadian seperti itu? Perasaan saya sangat tidak senang ya, Pak ya. Saya juga kecewa. Padahal saya juga kadang sebelum pembelajaran itu memberikan anak-anak itu nasihat begitu, tapi kenapa kok tidak diindahkan sama mereka gitu, Pak. Nggih, Bu Agustin. Nah, kira-kira itu anak-anak umur berapa Bu Agustin? Kelas 4 Pak. Kelas 4. Iya, umur 10 tahunan. Iya. Nggih. Lalu apa rencana dari Bu Agustin melihat keadaan anak-anak yang sering membuat kita kecewa, lalu tidak menyenangkan hati ketika kita bertemu malah jahil, malah dengan temannya olok-olokan terus berkata kotor. Lalu apa itu Bu rencana yang akan Bu Agustin lakukan kira-kira? Ya, rencana saya itu saya akan membuat keyakinan kelas, Pak, bersama anak-anak tersebut. Kemudian saya juga akan apa itu memperlihatkan video bermain peran, Pak. Video bermain peran itu di situ nanti ada tokoh protagonis, tokoh antagonis. Jadi anak-anak itu bisa menganalisis peran-peran tokoh tersebut, mana yang baik, mana yang kurang baik, begitu Pak. Ya, melihat membuat keyakinan kelas dan juga melihat tontonan video. Nah, dari keyakinan kelas itu pasti nanti Bu Agustin akan menampilkan beberapa keyakinan kelas. Dari beberapa keyakinan kelas itu, apa keyakinan kelas yang Bu Agustin titik beratkan, yang Ibu Agustin tonjolkan dari
keyakinan kelas itu sehingga bisa membuat anak-anak itu berubah dari sikap-sikap jahil, suka berkata kotor, itu kira-kira titik beratnya pada poin apa Bu Agustin? Tentang kedisiplinan ya Pak. Karena pada waktu saya menjelaskan kan itu anak-anak itu kan anak tersebut suka melempar kertas kepada temannya. Jadi anak-anak itu tidak disiplin ketika mereka dalam pembelajaran berlangsung. Kemudian untuk kata-kata yang kotor, saya lebih menekankan keyakinan untuk saling menghargai Pak. Gitu. Nggih, baik Bu Agustin. Selanjutnya tadi kalau Bu Agustin menampilkan suatu drama atau video ya, hal baik apa dari tampilan video itu yang dapat dipetik Bu Agustin? Hal baik yang saya harapkan yaitu anak-anak itu ketika anak-anak itu sudah memahami atau mengetahui tayangan dari video itu mana peran yang protagonis, mana peran yang antagonis. Jadi anak-anak itu bisa merefleksikan dirinya. Oh, saya ini ingin menjadi anak yang bagaimana gitu ya. Apakah saya ingin menjadi anak yang protagonis? Apakah saya ingin menjadi anak yang antagonis? Itulah tujuan saya, Pak. Kalau saya harapkan anak itu nantinya dia itu bisa mengidentifikasi mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang tidak baik gitu. Nggih, Bu Agustin. Baik sekali apa yang ditujukan Bu Agustin mengenai harapan ke depannya. Sebelum menuju ke harapan ke depan, kalau kita melihat tadi ketika anak-anak jahil itu Bu Agustin, itu tindakan apa yang Bu Agustin ambil untuk bisa merubah selain membuat keyakinan kelas dan juga membuat tontonan itu untuk merubahnya itu terlebih dahulu apa yang Bu Agustin lakukan itu? Saya ingin menasihati anak tersebut, Pak. Pastinya dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Nggih, Bu Agustin. Kalau saya lihat ini tadi apa yang Bu Agustin terapkan ini sangat lengkap sekali Bu Agustin. Pertama Bu Agustin kalau suatu pembelajaran itu Bu Agustin menampilkan suatu video. Setelah itu sebelum itu juga Bu Agustin membuat suatu segitiga restitusi untuk membuat anak itu menyadari kesalahannya sendiri. Setelah itu baru membuat suatu apa yang diyakini di dalam kelas untuk ditaati bersama setelah mereka itu sadar, maka Bu Agustin membuat suatu keyakinan kelas dan juga di situ Bu Agustin mempunyai harapan yang baik agar anak-anak bisa menjadi disiplin. Tadi titik tekannya dalam keyakinan kelas itu dikatakan menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab di kelasnya maupun di dalam suatu pembelajaran. Oke Bu Agustin, ini tadi apa permasalahan dari Bu Agustin, saya rasa sudah Bu Agustin jawab sendiri dan Bu Agustin pecahkan sendiri. Kali ini kita bisa merefleksikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Bu Agustin. Mungkin apakah masih ada permasalahan lagi dari yang dialami oleh Bu Agustin? Ini Pak, anak saya itu masih ada juga yang sering terlambat ke sekolah, Pak. Nah, ya baik Pak Agustin. Melihat permasalahan anak-anak yang terlambat. Lalu ketika anak-anak terlambat, itu pasti di dalam pembelajaran di kelas itu ada gangguan mungkin Bu Agustin ya. Nah, dari gangguan itu apa respon dari Bu Agustin ketika anak mengetuk pintu masuk di kelas, terus ketika Bu Agustin pembelajaran itu, apa respon yang Bu Agustin timbulkan di situ? Ya, respon saya itu saya menanyakan alasan kenapa anak tersebut bisa terlambat begitu, Pak. Dan anak itu
mengatakan bahwa anak itu di malam hari dia itu begadang main HP, Pak. Jadi dia bangunnya itu kesiangan sehingga dan di rumah pun ibunya itu ke pasar, Pak. Kalau pagi-pagi itu puasa dulu, baru nanti pulangnya itu baru bangunin dia dan dianya tuh katanya juga mogok kalau dibangun ibunya itu tidak segera bangun. Jadi akhirnya dia terlambat ke sekolah gitu, Pak. Ternyata kalau kita lihat banyak sekali Bu ya anak-anak kita yang mainan HP sampai larut malam, akhirnya ditinggal ibunya mencari nafkah, terus akhirnya sekolahnya juga terlambat. Nah, dari situ apakah langkah yang dilakukan Bu Agustin setelah melihat hal seperti itu? Ya Pak, ketika saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut, saya juga memecahkan masalah anak tersebut menggunakan segitiga restitusi. Kemudian anak tersebut kan mengatakan kalau dia itu main HP sampai larut malam, sehingga dia itu bangunnya kesiangan. Karena bangunnya kesiangan ini saya mengidentik dengan orang tua, jadi orang tuanya itu saya WA Pak, saya chat untuk mengingatkan anaknya untuk di malam hari itu jangan sampai tidurnya itu terlalu malam begitu. Jadi biar ada juga pengawasan dari orang tua ketika anak itu main HP di malam hari. Gitu, Pak. Baik, apa yang dilakukan Bu Agustin sangat baik dalam menanggulangi kejadian-kejadian yang dialami siswa seperti datang terlambat dan juga mainan HP hingga larut malam. Lalu melihat kejadian itu, setelah Bu Agustin menghubungi orang tuanya, respon apa yang diberikan orang tua Bu Agustin? Apakah juga mendukung atau orang tua itu ya memang saya kerja seperti ini atau bagaimana Bu Agustin? Ya Pak, respon orang tua itu sangat baik Bapak. Cuma mungkin anaknya ini yang agak bandel karena beberapa kali kata orang tuanya itu sudah mengingatkan untuk tidur tidak terlalu malam. Akan tetapi saat ini orang tuanya pun juga sudah berusaha untuk selalu mengingatkan anak tersebut agar tidur tepat waktu. Begitu Pak. Respon dari orang tua murid. Baik Bu Agustin, setelah saya bertanya-tanya dengan Bu Agustin, mulai dari mengenai anak yang jahil, serta anak-anak yang terlambat datang sekolah, ternyata di situ Bu Agustin sudah merencanakan hal-hal yang harus dilakukan dan sudah tertata rapi, yaitu dengan melakukan segitiga restitusi dan juga membuat keyakinan kelas. Menghubungi orang tua, saya rasa ini adalah langkah-langkah yang baik untuk merubah kegiatan pembelajaran menjadi lebih berarti, terutama meningkatkan kedisiplinan siswa. Baik Bu Agustin, saya rasa apa yang telah kita bicarakan dari awal hingga akhir ini sudah menemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dialami Bu Agustin. Semoga kedepannya pembelajaran yang dialami Bu Agustin semakin baik dan tidak ada lagi anak-anak yang jahil, suka berkata kotor, dan terlambat untuk datang ke sekolah. Demikian Bu Agustin yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Ulul atas waktunya diberikan kepada saya. Hari ini saya sungguh senang sekali karena bisa berbincang-bincang dengan Pak Ulul dan menemukan
solusi dari masalah yang saya hadapi. Saya juga berterima kasih Bu Agustin, kita dapat saling sharing, saya pun juga dapat menambah wawasan saya pun juga dapat menambah ilmu saya dalam mengatasi nanti ketika ada anak yang jahil maupun kurang disiplin, nanti saya juga akan belajar juga dari Bu Agustin. Jadi kita sama-sama menjadi mitra kerja di dalam suatu lembaga sekolah kita. Baik Bu Agustin, saya rasa sudah cukup. Saya juga akan melanjutkan jam mengajar saya. Begitu juga Bu Agustin. Saya akhiri Bu Agustin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu, ini diberhentikan atau Diberhentikan? yang kok tak kata Ibu? Ya.